Film ini lagi-lagi dibintangi oleh artis kesayangan kita, siapa lagi kalau bukan Angely Kang, di mana pada film ini ia memerankan seorang istri dari salah satu orang terkaya di kota tersebut. Tapi meskipun dia memiliki semua hal yang diinginkan oleh wanita realistis zaman sekarang, dia tetap memiliki seorang selingkuhan. Namun siapa sangka di suatu hari ketika suaminya sedang menjalani hobinya, yaitu solo hiking, tiba-tiba di tengah perjalanannya ia dihadang oleh selingkuhan istrinya. Dan ya, tanpa basa-basi, dia langsung menembaknya. Di luar dugaan ternyata semua itu sudah direncanakan oleh istri tercintanya. Setelah selingkuhannya melaporkan misi pembunuhannya, ia meminta kepada selingkuhannya untuk tidak bertemu selama 1 minggu karena pihak kepolisian mungkin akan menjalani penyelidikan. Namun ternyata setelah selingkuhannya tiba di rumahnya, ia sudah ditunggu oleh pihak kepolisian. Dan itu semua dilaporkan oleh si Angely Kang beserta asisten suaminya. Ya, mereka berdua telah merencanakan ini semua dari jauh-jauh hari. Tapi jika kalian mengira filmnya sudah selesai sampai di sini, kalian salah besar. Jadi siapkan semua perbekalan kalian, siapkan tisu kalau memang diperlukan, dan inilah dia alur cerita film. Film dibuka dengan menampilkan sepasang kekasih bernama Vicky dan Vincent. Seperti kebanyakan pasangan lainnya, mereka juga berharap bisa menjadi pasangan yang berbahagia dalam gelimang harta. Vicky yang berprofesi sebagai sales marketing di salah satu perusahaan properti, di suatu hari ketika ia sedang berusaha menjual propertinya kepada Arthur, di sana Arthur tiba-tiba mengungkapkan perasaannya kepada Vicky dan mengajaknya untuk menikah. Vicky yang awalnya menolak mulai mempertimbangkannya karena bagi wanita realistis susah untuk menolak lelaki yang kaya raya. Akhirnya, Vicky mendiskusikan hal tersebut kepada Vincent. Ia berjanji tetap akan mencintai Vincent, tapi ia akan menikahi Arthur demi bisa menguras hartanya sehingga ketika sudah dirasa cukup, Vicky akan menceraikan Arthur dan hidup bahagia bersama Vincent. Namun pada kenyataannya Arthur bukanlah seorang pria yang mudah dibohongi. Ia seringkali melakukan KDRT terhadap Vicky. Bahkan Arthur memiliki kebiasaan aneh, yaitu merekam setiap mereka melakukan hubungan asmara. Dan itu membuat Vicky merasa terpenjara dalam hubungan tersebut. Namun meskipun begitu, Vicky masih leluasa untuk bertemu dengan Vincent. Sampai akhirnya di suatu hari, Vicky bertemu dengan Vincent dalam keadaan menangis setelah dia mengalami KDRT. Vincent yang emosi pun berniat untuk menghabisi Arthur, tapi langsung dicegah oleh Vicky. Karena Arthur sebagai salah satu orang terkaya, ia memiliki banyak pengawal. Vicky pun meminta Vincent bersabar sedikit karena ia telah memiliki sebuah rencana. Ya, Vicky memilih untuk berselingkuh dengan pria bernama Ted, seorang yang dikeluarkan dari akademi militer karena terlibat perkelahian dengan komandannya. Dan seiring berjalannya waktu, ia meminta Ted untuk membunuh Arthur. Vicky yang mengira bahwa telah sukses membunuh suaminya, tiba-tiba Arthur muncul tepat di belakangnya. Bahkan Ted yang dia kira sudah dipenjara, ternyata dia juga berada di rumah tersebut. Arthur pun langsung menodongkan pistolnya ke arah Vicky dan ia mulai mengungkapkan kebenarannya. Tepat di malam sebelum Ted membunuh Arthur, ia menemui Arthur dan membeberkan semuanya tentang rencana pembunuhannya. Arthur yang awalnya tidak percaya sampai akhirnya Ted mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman suara Vicky yang memintanya untuk membunuh Arthur. Bahkan asisten Arthur yang bernama Gia yang ia kira berpihak pada dirinya, ternyata dia juga berkhianat. Dan di hari ketika Arthur melakukan solo hiking, di tengah perjalanannya ia benar-benar bertemu dengan Ted. Tapi di sana Ted tidak membunuhnya, melainkan Ted memberikan foto bukti perselingkuhan Vicky dan Vincent. Merasa bahwa selama ini begitu dipermainkannya oleh Vicky, Arthur berniat untuk membunuh Vicky dan juga Vincent. Mendengar nama Vincent disebut oleh Arthur, Vicky yang begitu sayang kepada Vincent memohon agar Arthur tidak membunuh Vincent karena Vincent tidak terlibat dalam masalah ini.
Namun tiba-tiba Ted menodongkan pistolnya ke arah Arthur. Tidak lama berselang, Gia pun datang di tempat tersebut dan langsung merebut pistol Arthur dan mengarahkannya kepada Vicky. Arthur dan Vicky pun bingung sampai akhirnya Gia mengungkapkan semuanya. Bahwasannya Ted dan Gia merupakan sepasang kekasih yang hidup bahagia meskipun dalam keadaan yang sederhana. Sampai akhirnya di suatu hari adik Gia tiba-tiba jatuh sakit dan setelah dibawa ke rumah sakit, adiknya didiagnosis mengalami gagal ginjal. Karena keterbatasan ekonomi, akhirnya karena dulu ayah Gia bekerja menjadi sopirnya Arthur, ibu Gia meminta bantuan kepada Arthur untuk meminjamkannya duit untuk pengobatan anaknya, dan Arthur pun memberikan pinjaman tersebut. Namun sialnya dalam perjalanan pulang, ibu Gia mengalami kecelakaan hingga merenggut nyawanya. Bahkan di hari yang sama, Gia juga kehilangan adik tercintanya. Di hari pemakaman, Arthur dan Vicky pun mendatangi kediaman Gia. Bahkan di hari itu, Arthur menawarkan pekerjaan kepada Gia menjadi asisten pribadinya. Gia pun setuju untuk bekerja di tempat Arthur. Namun ternyata Gia malah mengalami pelecehan. Bahkan Arthur merekam aksinya tersebut. Dan itu membuat Gia semakin hancur. Gia yang hidup sebatang kara pun tidak bisa lepas dari cengkraman Arthur. Vicky yang melihatnya mencoba untuk menghiburnya, dan Vicky juga meminta maaf karena ia tidak bisa melakukan apapun. Bahkan sudah banyak wanita lain yang juga mengalami hal yang sama dengan Gia, termasuk juga Vicky. Sampai akhirnya mereka berdua pun sepakat untuk bersekongkol dan melakukan balas dendam kepada Arthur. Di suatu hari, Gia pun mendapatkan kesempatan. Ketika Arthur lengah dengan ponselnya, Gia melihat password komputer Arthur. Dan tepat setelah Arthur meninggalkan ruangannya, akhirnya Gia pun bisa membuka komputer Arthur tersebut yang terdapat banyak sekali transaksi ilegal, termasuk korupsi yang melibatkan Arthur dan pejabat-pejabat setempat. Namun yang membuat Gia semakin kaget, ia menemukan banyak sekali file pelecehan yang dilakukan oleh Arthur. Ia pun membuka satu file yang bernama Sonia, dan itu nama ibunya. Benar saja, ibu Gia juga mengalami pelecehan tepat setelah Arthur memberikan pinjaman uang untuk pengobatan adiknya, dan Vicky yang mengetahui hal tersebut hanya diam terpaku. Itu semua membuat Gia semakin hancur sehancur-hancurnya, dan akhirnya Gia pun menemui Ted yang baru saja dikeluarkan dari akademi militer, dan mereka berdua merencanakan untuk balas dendam kepada Arthur dan juga Vicky. Karena ternyata selama ini Vicky juga terlibat dalam pelecehan yang dilakukan Arthur. Ya, Vicky lah orang yang biasa merekam aksi Arthur tersebut. Di tengah ketegangan tersebut, Ted tiba-tiba melakukan kesalahan besar. Ia mengambil pistol di tangan Gia dan memberikannya kepada Arthur dengan harapan Arthur lah yang akan membunuh Vicky. Tapi tiba-tiba Arthur menodongkan pistolnya ke arah Gia dan perkelahian pun terjadi. Arthur dan Vicky berhasil merebut pistol tersebut dan sekarang situasinya pun berbalik arah. Ted pun berusaha merebut pistol yang dipegang oleh Arthur sampai akhirnya orang yang pertama tertembak adalah Vicky. Dia berusaha mengambil pistol Vicky namun ia telat karena Ted telah ditembak oleh Arthur dan Arthur ditembak oleh Gia. Di akhir film hanya Gia yang selamat. Terkadang solusi bagi suatu masalah bisa mendatangkan masalah lainnya jika kita mengambil tindakan secara gegabah. Saya Cak Alex, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat suatu perkataan atau tindakan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya, and goodbye.